Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Tati Sugiyarti SPDI CGB Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Di sini menampilkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apakah pendidikan dan pengajaran itu sama? Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, sebab pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan ialah 1. Hanya sekedar transfer materi pelajaran. 2. Penyampaian materi lebih penting daripada mengenal lebih dekat dan memahami karakteristik murid. 3. Nilai dari aspek kognitif saja. Kemudian yang keempat, jika sudah mencapai KKM, murid dianggap sudah tuntas. 5. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Dan yang keenam, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan ialah tidak mempedulikan apakah siswa-siswinya sudah benar-benar paham materi yang kita sampaikan. Hanya meminta siswa-siswinya menghafal, tidak mempedulikan kemampuan masing-masing anak. Yang penting, anak harus bisa menghafal materi yang diberikan. Ketika murid tidak mampu menyampaikan tugas yang diberikan, guru sering mengeluh karena tidak tuntas dalam pembelajaran ketika evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu aspek pembelajaran yang mencakup antara lain aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan berekspresi agar makin berkolaborasi dengan teman-temannya. Siswa dilatih berani mengemukakan pendapat, berani maju ke depan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan bersama dengan kelompok maupun individu. Lalu siswa selalu kita berikan motivasi agar terus berkreasi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa sebagai guru adalah fasilitator bagi siswanya. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan penuh ketulusan, harus mempelajari karakteristik murid.
dan harus memberikan kesempatan murid agar dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas pencerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid sebagai student center. Menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Kemudian, mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Dalam hal ini yang terpenting, pembelajaran harus memerdekakan anak dan pembelajaran yang menyenangkan siswa. Pembelajaran dengan suasana kelas yang menyenangkan, kami contohkan dan terapkan pemikiran pembelajaran Ki Hajar Dewantara di dalam tugas kami sehari-hari, walaupun masih jauh dari kata sempurna. Demikian penyampaian tugas antar koneksi materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi semua Bapak dan Ibu guru pejuang pendidikan. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.